Oke students, hari ini kita akan belajar tematik. Jadi kamu boleh membuka bukumu halaman 124 ya. Nah, jadi di sana kita diajak untuk berdiskusi ya, mendiskusikan bagaimana cara yang kita lakukan untuk menjaga tempat umum ya. Nah, jadi kalau kamu punya tetangga yang kebetulan satu kelas atau yang tidak punya tetangga, boleh didiskusikan ya bersama orang tua atau kakaknya ya. Kamu diskusikan sikap apa ya yang kita lakukan apabila kita melihat tempat umum ya dalam keadaan kotor. Misalnya ketika kamu berada di bandara atau di halte atau di mall, nah di sana kamu menemukan sampah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan terus jalan mengabaikan karena kamu berpikir bahwa petugas yang akan membersihkannya? Atau sebaliknya, ya kamu malah mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi nanti kamu boleh mengisi di kotak yang telah disediakan. Bagaimana sikapmu dalam menjaga kebersihan tempat umum, ya? Oke, next halaman 125, ya. Nah, jadi pada halaman 125 terdapat sebuah percakapan antara ayah dan ibu, ya, di mana ya mereka membicarakan asal air ya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa air adalah ya air itu sangat dibutuhkan oleh manusia, makhluk hidup. Tumbuhan saja membutuhkan air, apalagi kita ya. Kita kalau haus pakai air minum ya, banyak kegunaan yang kita gunakan. Ya, kita boleh mencuci dengan air, mandi menggunakan air, ngepel menggunakan air. Jadi air itu adalah sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada air, ya kita kehausan, menikmati tenggorokannya. Ya, jadi oleh karena itu kita harus dapat melakukan penghematan air. Kalau airnya sudah penuh nih, kamu nampung air dalam ember. Kalau airnya sudah penuh, jangan dibiarkan dia berjalan terus, ya dimatikan kerannya. Dengan begitu, kamu sudah melakukan penghematan air. Nah, perhatikan di bawah gambar pada halaman 105. Ya, kalau minum menggunakan air, mandi menggunakan air, memasak menggunakan air, mencuci piring juga menggunakan air. Itulah makanya dikatakan air sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, perhatikan bukunya halaman 126. Ya, syarat utama air yang dapat digunakan adalah air yang bersih, ya, tidak berbau dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Itulah syarat air yang dapat kita gunakan, ya, bersih, tidak berbau dan tidak ada zat yang berbahaya. Ya, nah, oke. Air sangat berharga, maka jangan disia-siakan. Kamu dapat menghemat air dengan berbagai cara. Nah, yang pertama, mematikan keran setelah menggunakannya. Yang kedua, memperbaiki keran dan pipa yang bocor. Yang ketiga, tidak membiarkan keran terus terbuka saat menggosok gigi. Dan yang terakhir, tidak bermain air sehingga air terbuang percuma. Ya, jadi jangan menggunakan air dengan sia-sia, ya. Tidak bermain air sehingga air terbuang percuma. Gunakanlah air sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, perhatikan buku halaman 126. Ya, berilah tanda centang untuk kegiatan yang dapat menghemat air. Ya, nanti kita memberikan tanda centang untuk setiap kegiatan yang dapat menghemat air. Oke, next halaman 127. Ya. Oke, ayo mengamati. Amatilah dari mana sumber air di rumahmu berasal. Apakah sumber air itu memenuhi syarat utama air untuk digunakan? Pernahkah air dari sumber air kotor atau keruh? Bila ya, jelaskan apa yang terjadi. Tuliskan pada tempat berikut. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mengamati. Amatilah dari mana sumber air yang berasal. Amatilah dari mana sumber air di rumahmu berasal, ya. Kamu disuruh mengamati, tapi kan kita nggak mungkin pergi ke ATB ya, kan ATB jauh di sana ya. Nah,
sumber air itu memenuhi syarat utama air untuk digunakan? Next, pernahkah air dari sumber air kotor atau keruh? Bila ya, jelaskan. Pernah nggak air di rumah kita keruh? Kalau pernah, nanti kamu jelaskan, kamu isi di kolom kotak ini ya, yang telah disediakan. Oke. Next, halaman 127. Nah, ayo belajar. Air di rumah Ino berasal dari perusahaan air minum. Air itu ditampung di dalam bak. Bak tersebut termasuk bangun ruang karena bentuk bak tersebut mirip seperti kubus. Ya, oke. Nah, sebentar. Miss ambilkan dulu gambar kubusnya. Oke, nah jadi kira-kira seperti inilah bentuk bak mandinya si Ino, berbentuk kubus. Nah, jadi ciri-ciri kubus ya, ciri-ciri kubus yang pertama, bentuk sisi alas persegi. Ya, nah, minggu lalu kita sudah membahas yang mana bagian alas maupun atas. Ya, kalau alas berarti ini. Nah, katanya di situ ciri-ciri kubus yang pertama, bentuk sisi alas persegi. Nah, inilah dia alasnya. Ya, memang benar ya, bentuknya itu persegi ya. Oke. Yang kedua, bentuk sisi atas persegi. Ini bawah, berarti ini yang atas. Nah, sama ya. Bentuk sisi atasnya juga bentuk persegi. Nah, kemudian bentuk sisi tegaknya persegi. Yang mana sisi tegaknya? Yang ini. Ini sisi tegak. Ya, ini sisi tegak. Nah, dan ini juga berbentuk persegi. Kalau dibuat ke sini juga dia berbentuk persegi. Kalau dibuat ke sini juga dia berbentuk persegi. Oke, nah, banyak busuk terdapat 12 buah, ya. Nah, minggu lalu kemarin juga kita sudah membahas bagaimana cara menentukan tusuk, ya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung, ini kan dari sisi tegak, kita hitung dari sisi alas. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita hitung dari sisi atas. 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tusuk pada bangun ruang kubus yaitu ada 12 tusuk. Nah, kemudian banyak sisi ini ya, kita hitung dari sisi alas dulu ya. 1, kemudian sisi tegak 2, 3, 4, 5, 6 sisi atas. Ya, berarti sisi pada bangun ruang kubus ada 6. Kemudian banyak titik sudut ada 8. Ya, dari sisi alas 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sisi atas juga ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sudah mengerti ya. Oke. Nah, jadi yang menjadi homeworknya, oke. Nah, di situ halaman 128, ayo berlatih ya. Ayo amati bangun-bangun berikut. Kemudian isilah tempat-tempat kosong berikut. Nah, nanti kamu tulis di sini bentuk sisi alas. Tahu kan sisi alas berarti yang di bawah tadi ya, ini. Ini kan persegi. Kalau yang ini apa bentuk sisi alasnya? Kemudian bentuk sisi atas berarti sisi atasnya tadi yang ini ya. Oke. Nah, kemudian bentuk sisi tegaknya, ini ya tadi sisi tegaknya. Oke. Nah, kemudian banyak sisinya berapa, banyak rusuknya berapa, dan banyak titik sudutnya. Nanti kamu tentukan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan bukunya halaman 129 ya, halaman 129. Nah, jadi kita di sini diajarkan atau kita akan belajar membuat segi 6 dari sedotan. Ya, jadi hal yang pertama yang kamu lakukan, kamu harus mengambil sebuah sedotan. Ini sedotannya. Kemudian kita bagi 2. Mungkin orang tuanya tahu, ya karena Miss juga dulu di kampung belajar seperti ini dari tante Miss. Ya, nah kamu boleh lipat seperti ini. Kemudian kamu buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5,
Nanti buatnya jangan terlalu panjang, ya. Nanti dia jadi jelek. Nah, setelah seperti ini, kamu nanti boleh menggunting. Setelah itu kamu boleh gunting ininya, digunting, dipotong, ya. Nah, sudah jadi ya, bentuk segi 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu nanti kamu boleh membuat bentuk segi 6 yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pipet. Setelah itu kamu ambil jarum dan benang, kamu tusuk yang tengahnya. Nanti kamu boleh membuat kalung ataupun gelang dari pipet ini, ya. Oke, nah berarti Miss harap paham ya. Oke, nah banyak homeworknya ya. Kan kita sudah tidak belajar GPL lagi, berarti sebagai penggantinya kita gantikan ke tematik ya. Oke, nah itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Miss harap materi ini dapat kita pahami, dapat kita pelajari sebaik mungkin. Oke, nah Miss mau ingatkan lagi, kalau mengirim tugas jangan lama-lama ya. Sama, kalau absen juga jangan lewat dari pukul 8. Nanti Miss nggak respon. Kenapa? Karena kita sudah ada jadwal. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Supaya kamu bisa belajar di disiplin. Kalau dibiarkan seperti itu, nanti kamu akan merasa bebas dan merajalela. Akhirnya kamu tidak disiplin dan tidak teratur. Ingat ya, kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Kalau kamu pintar, tidak disiplin, tidak bisa memanfaatkan waktu, sama dengan 0. Oke. I think that's all. Thank you for your attention. Bye-bye and God bless you.